Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan tema hukum perkebunan. Pertama-tama saya perkenalkan dulu anggota kelompoknya, yaitu Krisna Wibowo Aji, Aditya Pesat Abinaya, dan saya sendiri Muhammad Rafi Hakim Mandali. Di sini kami akan membahas beberapa hal mengenai hukum perkebunan, dimulai dari pengertian yang akan dibacakan oleh Aditya Pesat Abinaya. Yang pertama yaitu pengertian dari hukum perkebunan. Dalam bahasa Inggris, hukum perkebunan disebut dengan plantation law. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan wet plantation yang terdiri atas dua suku kata yaitu hukum dan perkebunan. Sehingga dikonsepkan definisinya sebagai perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan SDA, SDM, sarana produksi, alat, alat dan mesin, budidaya budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait dengan tanaman perkebunan. Pengelolaan bertujuan untuk mengendalikan, menyelenggarakan, atau mengurus. Sehingga dapat dikemukakan pengertian hukum perkebunan yaitu kaidah-kaidah atau norma hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perkebunan dan hubungan antara negara dengan subjek hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan. Kemudian dasar hukum dari hukum perkebunan. Terdapat tiga landasan dari dasar hukum perkebunan yaitu ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari Undang-Undang Perkebunan. Yang pertama yaitu landasan filosofis dari Undang-Undang Perkebunan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yaitu dalam rangka meningkatkan nilai usaha perkebunan nasional dan mewujudkan nilai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis terdiri dari dua undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang terdiri atas dua peraturan pelaksanaan yaitu PP Nomor 31 Tahun 2009 tentang perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokal dan PP Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Yang terakhir yaitu landasan sosiologis. Yang pertama yaitu belum mampu memberikan hasil yang optimal, belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, dan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perkebunan. Lanjut. Kemudian ada azas dan tujuan. Azas dan tujuan hukum perkebunan tercantum dalam pasal 2 sampai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Ada 10 azas hukum perkebunan yang meliputi. Yang pertama yaitu azas kedaulatan, di mana penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua azas kemandirian, di mana penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan sumber daya dalam negeri. Selanjutnya azas kebermanfaatan adalah penyelenggaraan perkebunan yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian azas keberlanjutan adalah penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten dengan memanfaatkan SDA, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memerhatikan fungsi sosial budaya. Yang kelima, azas keterpaduan adalah penyelenggaraan perkebunan harus memadukan beberapa aspek yaitu sarana dan prasarana produksi, pembiayaan, budidaya perkebunan, dan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Yang keenam, azas kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan harus menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin keterkaitan dan saling membutuhkan antar sesama pelaku usaha perkebunan. Yang ketujuh, azas keterbukaan adalah penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan dua hal, yaitu aspirasi masyarakat dan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat. Yang kedelapan, azas efisiensi berkeadilan adalah penyelenggaraan perkebunan
harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya sumber daya dan memberikan peluang yang proporsional dan adil kepada warga negara sesuai dengan kemampuannya. Yang kesembilan, azas kearifan lokal. Penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. Yang terakhir, azas kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mana penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan yang pertama sarana dan prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu lingkungan hidup. Lanjut. Kemudian ada tujuan dari penyelenggaraan perkebunan yang tercantum di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yang meliputi yang pertama meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua meningkatkan sumber devisa negara. Yang ketiga menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Yang keempat meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar. Yang kelima meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri. Yang keenam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, perkebunan, dan masyarakat. Yang ketujuh, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Lanjut. Yaitu usaha perkebunan. Yang pertama, pengertian usaha perkebunan. Usaha perkebunan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Dari pengertian tersebut, benda yang dihasilkan meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud dan bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh konsumen atau pengguna barang. Sedangkan jasa perkebunan merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan atau usaha pengolahan hasil perkebunan. Yang kedua, dasar hukum dari usaha perkebunan. Usaha perkebunan diatur dalam pasal 39 sampai pasal 1 Undang-Undang Perkebunan yang meliputi 3 hal, yaitu pelaku usaha perkebunan, jenis dan perizinan usaha perkebunan, dan pemberdayaan usaha perkebunan. Lanjut. Berikutnya jenis usaha perkebunan yang digolongkan menjadi 3 jenis usaha yang meliputi izin usaha perkebunan atau IUP, izin usaha perkebunan budidaya IUPB, dan izin usaha perkebunan pengolahan atau IUPP atau izin dengan kapasitas pabrik tertentu untuk pengolahan hasil perkebunan. Yang kelima, pelaku usaha perkebunan. Dibedakan menjadi 2 macam yang meliputi perusahaan perkebunan Indonesia yang menanamkan investasi dalam usaha perkebunan. Yang kedua, penanam modal asing, perseorangan, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang menanam modal di wilayah negara Republik Indonesia. Namun menurut Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkebunan telah ditentukan 2 macam penanam modal asing, yaitu badan hukum asing dan perseorangan warga negara asing. Yang keenam, persyaratan izin usaha perkebunan. Ada 3 syarat yang harus diperoleh bagi setiap pelaku usaha, yaitu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknis IUPB atau izin usaha perkebunan budidaya. Yang kedua, syarat untuk memperoleh rekomendasi teknis IUPP atau izin usaha perkebunan pengolahan. Yang ketiga, syarat untuk memperoleh rekomendasi teknis IUP. Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus diperoleh untuk mendapatkan 3 izin usaha perkebunan tersebut, antara lain yaitu yang pertama, profil perusahaan yang terdiri dari akta pendirian yang terdaftar di Kemenkumham, bidang usaha, dan susunan pengurus. Yang kedua, NPWP. Yang ketiga, surat izin tempat usaha atau SITU. Yang keempat, rekomendasi kesesuaian perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten atau kota dari bupati atau wali kota, dan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur. Yang kelima, pelaksanaan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar daerah perkebunan yang harus diketahui oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi perkebunan. Yang ketujuh, lahan perkebunan.
Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan diperkenankan menggunakan lahan perkebunan. Lahan perkebunan berarti tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Ada 4 jenis lahan perkebunan antara lain hak atas tanah, hutan negara atau hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, tanah terlantar, di, tanah terlantar yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah atau pemegang telah memiliki kekuasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Rafli. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya bacakan. Yang pertama, pembiayaan usaha perkebunan. Usaha perkebunan memerlukan biaya yang besar, sehingga pembiayaan berasal dari berbagai sumber, yaitu APBN, yaitu anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, APBD berasal dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, PDP-UP, atau biasa dikenal dengan penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan. Anggaran yang dihimpun oleh pelaku usaha yang bersumber dari pungutan ekspor komoditas perkebunan yang secara strategis dan iuran pelaku usaha itu sendiri. 9. Larangan dalam kegiatan usaha perkebunan. Menurut UU Perkebunan, ada 3 subjek yang dilarang perbuatannya, yaitu jabat, pelaku usaha, dan orang. Hal yang dilarang itu adalah yang pertama, pejabat dilarang menerbitkan IUP di atas tanah hak wilayah masyarakat hukum adat, kecuali adanya persetujuan dari masyarakat hukum adat tersebut. Kedua, pelaku usaha atau perusahaan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum. Keempat, sedangkan untuk perorangan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 80 Undang-Undang Perkebunan yang mana terdapat 5 macam larangan. Di antaranya adalah memasukkan mutu atau kemasan hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong atau bahan tambahan untuk pengolahan, mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain, menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian, serta mengiklankan hasil usaha yang menyesatkan konsumen. Lanjut. Sanksi administratif dan sanksi pidana. Pertama, sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha perkebunan yang telah melanggar substansi izin usaha perkebunan. Di dalam Undang-Undang Perkebunan ada 2 kategori subjek hukum yang melanggar berakibat jatuhnya sanksi administratif, yaitu perusahaan perkebunan dan pelaku usaha. Pelanggaran perusahaan perkebunan. Ada 3 pasal yang dilanggar oleh perusahaan perkebunan yang menyebabkan jatuhnya sanksi administratif, yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, dan yang terakhir pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan, dan pasal 18. Lalu pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ada 2 hal esensial yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu pasal-pasal yang dilanggar, bentuk sanksinya, dan yang meliputi pasal 15. Pada prinsipnya, setiap usaha wajib menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Namun apabila pelaku usaha melanggar ketentuan itu, maka pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif
ada 2 pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha yang menyebabkan sanksi administratif, yaitu pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan, B. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa A. Denda, B. Pemberhentian sementara dari kegiatan usaha, C. Pencabutan izin perkebunan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang subjek pidana yang melakukan perbuatan perkebunan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Subjek pidana itu terdiri dari pejabat, orang, perusahaan, pelaku usaha perkebunan, penada hasil usaha perkebunan, dan korporasi. Subjek dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana telah ditentukan dalam pasal 113 sampai dengan 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Perkebunan. Subjek dan sanksi pidana itu sanksi bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat ditentukan dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 2014 yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ada 3 unsur yang tercantum dalam ketentuan di atas tersebut, yaitu subjek pidana, yaitu pejabat, perbuatan pidananya yang menerbitkan izin perkebunan di atas tanah hak ulayat. Dan yang ketiga, sanksi yang berupa pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sanksi pidana ini bersifat alternatif. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah menjatuhkan putusan pidana. Maka hakim lain tidak perlu menjatuhkan sanksi. Lanjut. Sanksi pidana bagi setiap orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang hampir punah telah ditentukan dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam pasal tersebut ada 3 unsur. Subjek pidana yaitu orang, kedua perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu berupa yang menyebabkan terancam punah atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, sanksinya itu berupa 5 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memiliki izin perusahaan. Sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memiliki izin ditentukan dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Unsur yang tercantum dalam pasal 105 yaitu A. Subjek pidananya, B. Perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu berupa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu. C. Sanksi pidana yang terdiri dari pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sanksi pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai peruntukannya ditentukan dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Sanksi pidana bagi orang yang menguasai lahan perkebunan dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 menyatakan setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan. B. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan tanah masyarakat, hak ulayat dengan maksud usaha perkebunan. C. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen maupun memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sanksi pidana bagi pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Krisna Wibowo Aji. Bentar-bentar, ini yang mana tadi ya? Tadi bukan yang ini dah kayaknya. Slide ke Yang mana 20. tadi? Slide 20. Ini. Iya ya, 20. Bisa lah lo potong ya. Bisa. Agak lama nih ngeditnya. Anjing, slide berapa nih? Ke 20 tadi. Sanksi pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan mutu hasil perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 atau Pasal 109 dan 110 tentang perkebunan menyatakan, setiap orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan atau pemasaran hasil perkebunan yang melakukan A. Pemalsuan mutu atau kemasan hasil perkebunan, B. Penggunaan bahan penolong dan bahan tambahan untuk pengolahan, C. Pencampuran hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, atau menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 77, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah. Sanksi pidana bagi penadah hasil usaha perkebunan. Dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan setiap orang yang mendah